Tapi orang yang senang atau senang menghitung, mestinya ilmu falak itu tidak susah. Ada satu pengalaman mungkin di Solo itu ada yang namanya Pak Sugeng. Ada yang kenal di yayasan nama Pak Sugeng itu dulu ikut pelatihan dari nol. Saat itu bila ngomong dengan saya, Pak, saya nggak bisa falak. Saya tanya jenengan ngajarnya apa? Saya ngajarnya matematika dan fisika. Saya hanya bilang dengan beliau, sampaikan silahkan jenengan pelajari ilmu falak dengan sungguh-sungguh, karena jenengan sudah punya modal yang lengkap. Sudah punya modal yang lengkap, insya Allah nanti jenengan lebih pandai dibanding saya. Alhamdulillah sekarang beliau sudah kemana-mana dalam rangka untuk mengisi falak, menyampaikan tentang falak. Karena falak itu rumusnya satu, tidak pernah berubah. Rumusnya ya seperti itu. Kalau saya dulu belajar ketika di Aliyah belajar masih menggunakan logaritma 4 desimal ke atas gitu. Jadi nggak boleh kalau ke bawah nggak bisa itu. 4 desimal sampai ke 2 itu belum bisa. 4 desimal. Saat itu belum ada kalkulator. Tahun 96 saya ada pelatihan falak di Jombang. Saat itu harus membawa kalkulator. Saya pengalaman sekali, pertama kali pakai kalkulator tahun 96. Saat itu belum gampang ya, lebih gampang dibanding membuka logaritma. Kalau sekarang mungkin panjenengan yang usianya lebih muda, sekarang sudah pakai program-program bahkan aplikasi-aplikasi jauh lebih mudah dibanding orang yang hanya pandai ilmu falak hanya pakai kalkulator. Sekarang di laptop sudah klik selesai. Gitu. Makanya sekarang yang ahli-ahli itu adalah orang-orang muda yang masih aktif pakai laptop, bahkan aplikasi-aplikasi pemrograman itu. Saya termasuk karena tadi sudah disampaikan usia saya kalau seorang PNS, tapi kan saya kan pakai PLN, pegawai luar negeri. Saya alhamdulillah sejak dulu tidak pernah daftar PNS itu. Bukan berarti tidak senang. Ya karena memang kecenderungan saya pegawai luar negeri saya ya ke sana kemari. Usia saya kan November nanti sudah 60 tahun nanti. 60 tahun berarti sudah itu saja. Kadang-kadang kalau melihat ini saya ini gagal-gagal bagus ya, itu bagus. Bahkan saya juga ketika sekarang jarang saya menghitung pakai kalkulator itu jarang. Atau tinggal ada program-program falak itu tinggal ngeklik saja selesai ketemu. Jadi kalau saya untuk membuat jadwal waktu sholat mungkin hanya 1 bulan Ramadan kemarin itu saya kerjakan 2 jam selesai itu. Selesai. Padahal kalau pakai hitungan awal itu paling seperti itu ya 2 jam baru 1 waktu itu. 1 waktu 1 hari itu. Berarti kali sekian 5 waktu kalian 30 hari berapa jam itu? Berapa jam? Itu kalau pakai kalkulator. Tapi sekarang sudah tidak pakai itu, sudah cepat itu. Makanya kalau saya seperti kemarin diminta dalam seminggu yang lalu saya diminta untuk itu ya saya karena tangan ini harus selesai ya 1 malam sampai jam 12 sampai pada penulisan yang lain sebagainya jadwal sudah selesai. Pagi hari saya kirim kepada tim dari UIN Salatiga. Saya kirim sudah selesai. Dan di UIN Salatiga ada yang memang betul basicnya falak. Hari ini ya belum ada. Nanti baru ngajar. Mas Rifat Jamaluddin itu memang S1 S2-nya jurusan falak itu. Dan beliau insya Allah lebih produktif dari saya karena masih muda. Apalagi beliau juga dosen. Kalau dosen itu kan dituntut macam-macam. Nah saya kan pernah jadi dosen mulai tahun 93 sampai 2017 kemarin. Ya, tapi di Semarang di perguruan tinggi yang tidak negeri, di IWS sekarang yang sejak IWS Semarang itu. Terus saya pernah ngajar
karena saya sudah di Salatiga, ibu saya tahun 2017 itu wafat. Akhir Desember semester itulah saya berakhir mengajar. Karena apa ya, biasanya kan Semarang, dari Salatiga ke Semarang sambil menjenguk orang tua, tidak terlalu menjake. Ibu sudah wafat, ya sudah selesai mengajar. Selesai. Itu tentang falak. Jadi sekali lagi yang namanya falak itu kalau mau belajar tidak terlalu lama. Karena rumusnya juga jelas, apalagi sekarang sudah semuanya pakai aplikasi di grup NO itu, lembaga falak PBNU itu ada grup Hilal Record gitu. Itu di situ ada semua buku kitab falak itu sudah ada programnya. Sudah ada program, sudah tinggal klik, tinggal ngisi di apa, sudah akan keluar. Oh, saya ingin menghitung model Kolasolafia. Kemudian menggunakan hitungan ini, sudah ada yang membuat program-program itu. Karena Kolasolafia itu karena kan beliau Al-Makurlah Mbah Jubir. Beliau adalah bukunya, sekalipun kitabnya saat dibuat saat itu sudah kelasnya, sudah hasil perhitungannya sudah kontemporer, itu sudah layak, bahkan kelasnya dunia itu. Memang bagi pemula tidak itu biasanya. Ini tentang falak. Maka saya berharap kalau tadi dari Bapak Kasih mengharapkan nanti ada pelatihan, saya kira kalau bidang saya harus ketinggalan ya. Yang kalau mengundang itu orang-orang yang kira-kira masih produktif membuat aplikasi, kita akan lebih manfaat itu nanti. Saya hanya bisa sehingga yang model kuno-kuno pakai kalkulator, pakai apa, teorinya hanya teori saja itu. Tapi kalau sing aplikasi saya sudah tidak begitu menekuni tentang pemrograman, membuat program falak dan sebagainya, sudah tidak ahlinya itu. Apalagi saya juga tidak pernah belajar itu. Jadi kalau itu saya tahu. Saya dulu juga pernah ngisi di Solo di Yayasan Al-Ma'yad Timur sedikit itu ada Tamirul Islam. Yaitu saya dengan Pak Sugeng ketemunya di situ. Pak Sugeng ikut peserta di situ. Saya juga termasuk yang lalu ngisi. Sekarang Pak Sugeng sudah lebih pandai dibanding saya di Tamirul Islam. Gitu. Ini salah satu contoh yang perlu kami sampaikan. Baik, terkait dengan masalah hisab dan ru'yat, terutama imsakiyah yang jelas. Untuk penetapan awal bulan Hijriah, kalau bulan Masehi itu nggak usah ditetapkan. Bulan Masehi itu sejak dulu ya seperti itu, tinggal pakai ini saja, umur bulan sudah jelas. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau yang terkena atas itu mesti umurnya 31. Yang bawah itu 30 kecuali Februari. Itu saja. Jadi kalau dengan hitung itu kan ini saja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Januari 31, Februari tinggal miliar. Kabisat atau lawan kabisat atau Bapak Ibu? Dasito. Nama saya. Tinggal dimuanaskan saja. Jadi kalau ingat nama saya berarti tinggal dimuanas itu lawan kata kabisat. Dasito, Dasit dan Dasito. Saya memang Abdul Basit gitu. Abdul Basit. Itu nama yang dulu dianugerahi oleh almarhum Imam Muslim Menanggil. Bapak dulu ketika mau membuat nama saya itu sowan beliau ada dua pilihan, Bapak pilih yang Abdul Basit. Ceritanya gitu. Jadi Abdul Basit itu Qori, Pak Qori Mesir. Lah itu Qori dulu ya. Abdul Basit Abdul Somad. Iya. Tapi saya termasuk salah satu
yang saya memang tidak ahlinya adalah qori. Saya pernah ikut pelatihan tapi gagal. Gagal. Itu salah satu yang saya tidak ahli tentang lagu-lagu. Itu Mangkori internasional Abdul Basir itu terkenal. Tapi kalau orang pernah belajar lagu-lagu ilmu arut itu juga Abdul Basir itu. Kalau yang belajar ilmu arut mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun itu kan itu. Itu notnya, kalau itu notnya kan ada not untuk belajar ilmu arut itu. Itu ada bahar basir gitu. Nah, lagunya biasanya kayak ngiringi wong mati itu. La ilaha illallah mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Itu notnya itu. Itu bahar saya itu. Bahar basir itu. Jadi saya memang itu. Jadi ini kemudian yang atas 31 itu terus, maka Juli dan Agustus, karena Juli ini cuma Agustus di sini memang 31 semuanya, 31 semuanya. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu sudah sebagai apa semua ada fungsinya itu. Hanya seperti ini saja, tidak hanya kepala, tapi ini sudah bisa digunakan kepala gitu. Itu kepala. Ini satu contoh kecil saja. Jadi semuanya memang ada fungsinya. Kalau tadi pokoknya yang atas itu selalu di. Nah kalau ijazah saya itu gampang untuk mencari tanggal 1 Januari tinggal tahun, mungkin 1 Januari 2023 atau 2023 tahun yang jadi dikurangi 1 berarti 2022 dibagi dibagi 2, 4, kemudian 5 itu seperti itu. Nanti dikalikan dikalikan pertama dibagi 400, dibagi 100, dibagi 4, hasilnya itu dikalikan 2, dikalikan 4, dikalikan 1, dikalikan 5, maka jumlahnya di total dibagi 7, maka itu akan bertemu hari pertama tanggal 1 Januari. Kalau pasaran 3 kalikan 5, maka baginya pasaran. Tanggal 1 Januari itu hari apa, pasarannya apa, itu biasanya seperti itu. Itu kalau Masehi. Tapi kalau Hijriah yang tadi dikatakan Hijriah yang gampang ya ada seperti itu. Tapi Hijriah yang digunakan untuk apalagi Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu harus benar-benar dihitung dengan perhitungan yang detail. Tidak boleh hanya urfi, harus hakiki, bahkan tidak hanya hakiki tapi hakiki bitahqiq, benar-benar kontemporer yang rumusnya sudah detail sampai pada detik, bahkan sampai pada rinci sekali perhitungan falaknya itu. Ini kalau hubungannya dengan untuk awal ibadah utamanya Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Kalau selain itu ya tergantung, asalkan tidak terlalu mempermudah, kalau gampang ya nggak apa-apa. Karena yang utama kan itu. Selain Ramadan, Syawal itu kan ibadah itu jarang yang wajib kan. Memperingati bulan Maulid. Kira-kira kono dengan hari Senin, ada yang mengatakan Selasa, kan nggak dusta kan? Tidak ada modus peringatan Maulid Nabi kan nggak ada. Tapi beda kalau mestinya tanggal 1 Syawalnya hari Selasa umpama, kok dia menentukan tanggal hari Senin, padahal yang benar Selasa, maka harus foto 1 kurang 1 hari. Maka kan pernah Saudi Arabia beberapa tahun yang lalu itu Raja sudah memutuskan hari raya hari itu, tapi karena keputusannya itu salah, akhirnya Raja mengumumkan supaya qadha 1 hari semua warga Saudi Arabia. Nah Indonesia yang memutuskan seperti itu kira-kira gimana? Demo turunkan saja itu. Turunkan itu.
Tapi Saudi Arabia tidak, karena di sana otoritas penentuan awal bulan utamanya yang ibadah itu adalah di tangan raja, di tangan raja. Maka kadang-kadang yang terkait bulan Dzulhijjah itu kadang-kadang ada muatan politis, Kadang-kadang kalau saya tetapkan tanggal 1-nya hari ini, nanti tanggal 9-nya ke hari Jumat, Saudi Arabia harus mengeluarkan uang banyak. Karena itu hari haji akbar. Kalau haji akbar, Saudi Arabia harus membayar gaji pegawai itu 2 kali lipat atau berapa kali lipat itu. Bonus. Karena semuanya banyak yang ibadah haji. Supaya menghindari itu kadang-kadang tidak ditetapkan itu biar tanggal 1-nya Sabtu atau Kamis. Makanya di sana ahli falak juga nggak berani protes itu di Saudi Arabia. Bahkan termasuk di Kudus itu ada siapa dengan ahli falak itu Mbak Turekan. Mbak Turekan itu pernah haji. Saat haji itu beliau itu wukufnya sendirian satu rombongan. Bukan karena menurut perhitungannya penetapan Saudi Arabia menurut beliau salah itu. Tidak hari Jumat, tidak karena Jumatnya itu salah itu. Maka beliau satu rombongan wukuf sendiri di Arafah, satu rombongan saja yang percaya dengan beliau. Karena beliau kan termasuk Yitorakat kan ahli falak itu. Ahli falak di Kudus yang sekarang putranya Gus Cyril Wafa itu menjadi ketua lembaga falaknya PBNU itu, dosen di UI di Jakarta itu pernah ya itu termasuk jamaahnya minta oke kita wukuf sendiri lah, wukuf sendiri tidak sama dengan ya boleh itu pernah seperti itu. Dan karena menurut beliau apa yang ditetapkan oleh Saudi Arabia kurang tepat. Ya, karena orang Indonesia ya tidak masalah, nggak mau Saudi mungkin ya jadi bermasalah. Ini terkait dengan itu, jadi makanya sekali lagi untuk penetapan awal bulan Hijriyah, terutama yang kaitannya dengan ibadah, ada beberapa kriteria. Yang kriteria itu memang di Indonesia berjalan sampai saat ini untuk dipersatukan agak susah, belum berhasil. Usahanya sudah luar biasa. Dulu sudah ada pertemuan antara ketua PBNU dan bahkan wakil presiden saat wakil presiden Pak Yusuf Kala dengan pembinaan Muhammadiyah beberapa kali dipindah-pindah di tempat di lingkungan NU, di lingkungan Muhammadiyah yang nggak selesai juga. Nggak selesai lagi. Ya karena di Indonesia seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga tidak pernah terjadi bentrokan antara yang berbeda itu. Itu kalah kelebihan Indonesia. Maka saya hanya menyampaikan saja terkait dengan awal bulan yang akan datang, terutama Ramadan dan Syawal. Kalau kriteria itu kan ada 3. 1, wujudul hilal. Wujudul hilal itu yang biasa digunakan oleh Muhammadiyah. Wujudul hilal itu asalkan hilal pada tanggal 29 bulan Sya'ban, anggap saja untuk Ramadan. Kalau Syawal berarti tanggal 29 Ramadan kok sudah di atas ufuk plus setengah derajat atau 1 derajat, maka hari berikutnya sudah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Karena sudah wujud, sudah di atas ufuk. Nah, itu bagi Muhammad yang sampai sekarang dipedomani oleh Muhammadiyah. Tapi menurut bukunya Mbak Dahlan, beliau juga mestinya ru'yatnya bil pilih. Kalau Muhammadiyah ru'yat, tapi ru'yatnya bil ilmi. Dengan ilmu hisab itu ilmu. Jadi ru'yatnya pakai perhitungan, di perhitungan sudah ru'yat, tapi ru'yat bil ilmi. Ilmu hisab. Jadi makanya tadi ada ahli hisab itu. Jadi biasanya orang ahli falak itu biasanya ahli hisab.
kebanyakan karena biasanya harus lelehan malam dari ahli hisab. Nah, itu atau bahasanya nikmatul dahar apa enggak alam itu. Jadi Allah kan jadi pasal dahar kan itu tapi saya sendiri juga kalau harus lelehan satu malam, saya biasanya itu juga kopi dengan rokok. Tapi hanya saat harus lelehan, kalau tidak kalau tidak, karena satu malam harus saya tidak tidur, itu saya beli rokok dan juga siapnya kopi. Nanti kalau pagi kok masih ada sisa yang teruskan ahli hisab betul itu. Ahli hisab. Karena ketika saya mikir ada yang susah itu, betul saya sangat membantu itu. Saya nyempat rokok, saya kepus-kepus, ya nggak tahu rasanya. Saat itu sambil mikir itu. Akhirnya setelah ketemu saya kotakkan lagi, habis nanti kalau ada lagi baru itu. Itu. Makanya orang yang ahli falak itu biasanya ada orang rokok, biasa saja lah itu orang rokok itu. Jadi hisab. Jadi Muhammadiyah memang menggunakan hisab. Jadi asalkan sudah dalam perhitungan itu sudah di atas ufuk, maka sudah hari berikutnya sudah tanggal 1 bulan baru. Itu makanya kalau untuk tahun ini antara Ramadan dan Syawal, insya Allah kalau Ramadannya kompak, yang Syawal nanti yang hari raya itu insya Allah Muhammadiyah lebih bisa, betulnya bisa. Ya karena memang ketinggian hilalnya untuk 1 Syawal itu tidak ada 2 derajat, tapi 1,50-an gitu. 1,50 derajat, 1 derajat tapi 50 menit gitu. Tapi untuk Ramadannya itu sudah tinggi, sudah 7 derajat dan elongasinya sudah 8, elongasi sudah 7 derajat itu. Makanya untuk Ramadan insya Allah kompak itu, karena sudah tinggi betul itu. Ini kriteria yang awal itu. Makanya Ramadan insya Allah bareng. Ramadan insya Allah bareng. Tanggal berapa itu? Tanggal 23 Maret. Tanggal 23 Maret insya Allah tanggal 1 Ramadan. Siap-siap saja lah, siap-siap. Oke, karena insya Allah nggak ada yang beda. Dari sisi pemerintah ketika terkait dengan imkan yang sudah memenuhi syarat semuanya, sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan. Itu untuk awal Ramadan. Lah kriteria awal. Yang kedua adalah imkan ru'yah. Lah imkan ru'yah mulai Ramadan tahun 1443 itu Kementerian Agama sudah merubah. Dulu kan imkan ru'yah itu ketinggian dari hilal adalah 2 derajat. Kemudian elongasi itu jarak antara bulan dan matahari. Itu ada minimal 3 derajat. Kemudian umur bulannya adalah 8 jam. 8 jam mulai terbit hilal itu sampai terbenam matahari sore itu kira-kira 8 jam. Maka bisa ditetapkan sebagai tanggal kalau sudah memenuhi itu bisa ditetapkan tanggal 1 berikutnya. Ya, ada yang menginginkan nanti saja. Aku lagi ngisi ada. Terus ya, karena hubungannya dengan AKM MI
hubungannya dengan itu. Bahkan kemarin saya juga baru dikukuhkan sebagai pengurus kelompok kerja madrasah tingkat provinsi Jawa Tengah itu hari kemarin itu. Jadi untuk kantor rukyah itu adalah seperti itu. Kalau dulu mulai Ramadan tahun kemarin berdasarkan hasil kriteria Mabim, New Mabim itu adalah kriterianya adalah minimal ketinggian hilal itu minimal 3 derajat, elongasinya minimal 6,4 derajat. Sudah tidak memperhitungkan umur bulan, sudah tidak memperhitungkan. Tadi ada pertanyaan kenapa kok berubah yang setinggi itu? Yang setinggi itu, mestinya kok dulu 2 menjadi 3. Kalau dulu 2 itu berdasarkan pengalaman saja, karena pernah ada orang yang pernah melihat hilal dengan ketinggian 2 derajat, maka akhirnya ditetapkan 2 derajat. Nah, kenapa sekarang menjadi 3? Itu karena kondisi lapangan. Banyak orang astronom, orang-orang yang ahli astronomi itu kalau yang namanya ru'yat, kalau hilal kok hanya ketinggian 2 derajat itu tidak mungkin bisa dilihat. Apalagi kondisi Indonesia. Kondisi Indonesia itu cuacanya kadang kabutnya seperti itu, untuk melihat kecerahan ufuk barat itu susah untuk diperoleh. Maka kalau hanya ketinggian 2 derajat tidak mungkin. Salah satu yang getol mengusulkan harus berubah dari 2 ke 3 adalah Profesor Thomas Jamaluddin yang dari Lapan itu, dari Lapan alian Tarisai. Itu adalah itu. Makanya sekarang berubah seperti itu, dan itu berlaku di wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei. Brunei itu yang memperlakukan itu. Nah, makanya Menteri Agama tahun kemarin menetapkan itu Ramadan, baru Ramadan tahun kemarin menggunakan itu. Nah, kemudian ketinggian umur, istilahnya elongasinya jarak antara itu, karena memang segala itu kalau masih terlalu dekat, sinar bulan itu tidak mungkin bisa mengalahkan, bisa terlihat karena masih kalah dengan sinar matahari. Maka kalau jaraknya sudah 6,4 itu insya Allah sudah jauh, maka sudah bisa dilihat. Oleh sebab itu, kalau nanti Ramadan orang yang ru'yat kok tidak melihat, maka pemerintah sudah berani menetapkan, karena ketinggian hilal menurut hisabnya seperti itu. Insya Allah yang namanya pemerintah tidak meninggalkan hisab, tapi juga tetap melakukan ru'yat. Ru'yat bil fi'linya, ru'yat bil fi'li. Ru'yat bil fi'li karena apa? Karena itu apa yang zaman Rasulullah, zaman sahabat juga itu dilakukan. Maka tetap dilakukan, tapi sekarang harus ada ilmunya yang mendasari itu, yang dibuat bekal. Jangan sampai hanya berangkat tanpa modal. Modalnya apa? Modalnya hitungan falak itu. Maka di NU sendiri pernah tahun 2006 di NU Internet NU pernah 2006 itu antara NU Jawa Timur PBNU dengan PBNU beda. PBNU menetapkan, anggap saja hari ini sudah tanggal 1 Ramadan. Untuk PBNU tidak. Karena PBNU berdasarkan orang yang ru'yat di Madura. Orang yang ru'yat di Madura. Di Madura orang yang ru'yat akhirnya dari PBNU langsung terjun ke sana mengajak, kemarin yang ru'yat siapa? Ini. Langsung diajak tempatnya ru'yat. Diajak ke tempat itu. Setelah diajak langsung ditanya, jenengan kemarin berdirinya di mana? Di sini. Jenengan melihat hilal di mana? Di sebelah sana. Di atas pohon itu. Betul? Ini betul di sana? Jangan tidak ngarang, bahkan kemarin betul-betul di sana? Ya. Setelah
dihitung setelah di awal menurut kisahnya bulan tidak ada di sana, tapi bulan tidak ada di sebelah sana. Di atas sebelah utara titik barat dan sebelah selatan titik barat, beda antara selatan dan utara kan itu. Akhirnya saat itulah PBNU mengadakan pelatihan ruqyah di MAJT Semarang supaya orang-orang yang ruqyah tidak asal melakukan ruqyah tapi juga punya bekal kisah. Saya ikut menjadi panitia di MAJT untuk panitia, dan ketika sebelum mengadakan itu juga PBNU, pengurus PBNU dipanggil ke Jakarta, disuruh cerita, bahasa kasarnya dihakimi, ditanya di sidang gitu. Akhirnya bahkan yang salah satu ketua PBNU sekarang jadi Rois Surya PBNU saat itu. Saat itu ketua Surya PBNU Jawa Timur, yang sekarang jadi Rois Surya Rois Am PBNU itu salah satu. Ini artinya apa? Bahwa di NU juga semua tetap teorinya, prakteknya, modalnya harus dipatuhi. Tidak boleh hanya asal ada orang ruqyah diterima, tidak. Jadi dia padukan kedua-duanya. Kebetulan saya juga ketika di Jakarta panggil ketua PBNU, saya juga ikut di Jakarta di PB ikut. Jadi kedua-duanya saya ikut. Makanya saya cerita seperti itu bukan hanya cerita orang lain, tapi saya ikut di forum itu, Ya, ini salah satu hal. Jadi makanya kriteria itu supaya nanti ketika wujudul hilal atau imkanur ru'yah itu juga tentu sesuai dengan kondisi ada dan juga sesuai dengan ilmu astronomi yang menurut sesungguhnya sekarang dan juga mengakomodir pendapat dari luar ilmu agama yang biasa mengamati ufuk atau langit, benda-benda langit ini. Kriteria yang ketiga itu biasanya menggunakan khusus yang murni. Biasanya NU itu pokoknya tanggal 29 ya harus ru'yah. Apakah saat itu hilal di bawah ufuk atau di atas ufuk ada tetap ru'yah. Karena apa? Itu melaksanakan perintah Rasulullah sumu liru yati. Hasil alhamdulillah yang enggak mungkin, justru kalau mau dibawa ufuk kok hasil ya tidak akan diterima, tapi tetap melaksanakan. Wah sia-sia ya enggak apa-apa ya, wong itu praktek di lapangan sambil mengamati kondisi lapangan. Termasuk nanti ketika jadwal imsakiyah nanti juga ada perbedaan, terutama waktu subuh itu. Jadi sekali lagi pengamatan di lapangan atau ru'yah bil fi'li itu bagi NU tetap dilaksanakan. Sekalipun ketika tanggal 29 bulan itu adalah di bawah ufuk. Bahkan setelah tanggal tidak berhasil pada saat itu, hari berikutnya masih pada ru'yah. Tujuannya apa? Mestinya ketinggian hilal itu kalau kemarin minus sekian, maka nanti ketika hari berikutnya itu harus plus sekian, gitu. Plus sekian. Apakah mana perhitungan yang paling akurat dari beberapa perhitungan? Itu silakan. Dan itu selalu dilakukan oleh orang-orang itu. Jadi orang-orang yang memang ahli itu biasanya selalu tanggal 29 dan tanggal 30. Itu biasanya selalu menyapa. Bahkan ketika sudah ditetapkan saja masih ada yang ru'yah gitu. Jadi dalam rangka untuk mengoreksi hasil perhitungan mana yang paling akurat. Karena jarak satu hari itu kira-kira kenaikan bulan itu dalam sekitar 12 derajat. 12 derajat. Itu kira-kira sekian itu. Berarti kalau kemarin minus 1 derajat, berarti kira-kira ketinggian hilal saat tanggal berikutnya itu adalah kira-kira 11 derajat tadi. 11 derajat. Kalau kurang dari itu atau lebih tinggi, berarti hitungannya kemarin kurang benar. Ya kan itu kurang benar. Mana akhirnya beberapa perhitungan. Karena terus terang
saya beberapa hari yang lalu juga diminta oleh Kementerian Agama Pusat suruh menghitung kalender tahun 2025. Jadi itu bukan 2024 tapi 2025. Yang 2024 sudah dihitung tahun kemarin di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Gitu. Jadi sudah saya kirimkan, tinggal menunggu nanti ketemu sponsor sing ahli-ahli yang diminta itu semuanya. Paling tidak ada sekitar 11 orang yang punya sistem perhitungan. Dan saya biasanya menggunakan yang disebut biasanya al-ahila. Ahila itu sudah menjadi rumus, jadi saya bawa laptop saya. Jadi saya tinggal mengisi tanggal mungkin Ramadan yang datang itu tinggal tanggal berapa masanya, bulannya apa, tahun sekian, langsung ke kemudian untuk daerah mana, setelah daerah mana kalau sudah masuk di program tidak usah menetapkan tujuh lintangnya, nanti ketinggian tempatnya berapa, langsung klik saja sudah akan keluar perhitungannya. Kalau mau jadwal waktu sholat tinggal cari di sana sholat waktu klik S maka akan keluar jadwal, minta tanggal 1 sampai 30 5 harian, berarti tanggal 1, tanggal 6, tanggal 11 dan seterusnya akan jadwal waktu sholatnya tinggal keluar. Maka salah satu contoh di jadwal ini, contoh ini, kalau di jadwal itu kan ada mulai dari imsak subuh sampai pada bayangan kiblat, bayangan kiblat. Itu contohnya itu. Imsak subuh, terbit, duha, duhur, asar, maghrib, isya, bayangan kiblat. Biasanya saya contohkan bayangan kiblat. Ini artinya apa? Nah, secara khusus. Jadi kalau nanti tanggal 23 Maret jenengan tinggal gantungkan benang, oke, berdiri tegak kan itu. Jam 12:56 itu bayangannya kemana? Itulah kiblat yang insya Allah kalau menjadikan foto narik sampai ke Ka'bah itu. Ya itu setiap hari ada semuanya itu. Bayangan kiblat mulai tanggal 1 sampai 30. Jadi itu gampang. Sing rojangan nak ngitung, tapi ngono prakteknya gampang. Anggap saja ini gandul, jenengan taruh ini pakai benang, langsung jenengan gantung, itu mesti berdiri tegak kan? Beda kalau hanya berdiri mendirikan ini kan belum tentu berdiri tegak itu. Jam itu tinggal nanti dengan titik di barat dan timur. Kalau barat dan timur itu sudah kiblat sejati. Kiblat sejati. Karena itu bukan tanggal, kecuali kalau tanggal bulan Mei dan bulan Juli. Kalau bulan Mei itu biasanya tanggal 26, 27. Kalau Juli tanggal 16 atau 15, 16. Jamnya kira-kira jam 4 lebih 26-an itu, 26. Karena saat itu dua hari itu matahari berada di atas Ka'bah persis jam itu. Ada di atas Ka'bah persis, maka bayangan dimanapun sudah mengarah ke kiblat. Itu yang namanya kiblat, rasul kiblat itu, rasul kiblat seperti itu. Tapi kalau harian ya ini saja. Jenengan nanti silahkan, atau bahkan nanti jenengan kalau mau diminta silahkan WA saya nggak apa-apa. Ya, karena tadi minta dibuatkan jadwal untuk bulan apa, atau mungkin tanggal ini bayangan kiblat jam berapa, nanti WA saya nggak apa-apa. Nanti saya kirim aja. Kalau mau, kalau berminat. Pengen nomor HP saya? Silakan dicatat nomor HP saya. Sejak saya punya HP sampai sekarang belum pernah berubah. Saat itu membeli pulsa harus 100.000, dan sampai sekarang belum pernah berubah. Ya, oke, ada HP awal saya beli, nomornya ya sampai sekarang masih utuh itu. 081 7951
2623 081 7951 2623. Itu nomor setia saya. Nomor setia sejak dulu. Dan alhamdulillah tidak pernah ada problem, tidak ada apapun yang sampai dengan nomor HP itu nanti jadi masalah, tidak pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena juga saya termasuk orang yang tidak begitu aktif menggunakan itu. Aktif dalam arti opo-opo di foto, saya termasuk orang aktif. Saya dulu ketika di pondok senangnya moto, nah di foto rapatnya senang. Itu jadi ru'yat seperti itu. Jadi ru'yat itu melihat langsung di ufuk barat saat tanggal 29 bulan Hijriah. Apakah nanti bisa terlihat atau tidak? Nah, kalau terlihat berarti besok harinya ditetapkan tanggal 1. Salah satu contoh untuk bulan Sya'ban ini, kalau di kalender tanggal 1 Sya'ban ada apa? Selasa minggu yang lalu kan di kalender. Tapi PBNU menetapkannya bukan hari Selasa, tapi hari Rabu. Tanggal 1 Sya'ban tahun 1444 Hijriah oleh PBNU, bukan tanggal hari Selasa kemarin, tapi hari Rabu. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan ru'yat. Karena seluruh Indonesia, orang-orang yang mulai dari Papua, Aceh sampai pada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu semuanya tidak ada yang berhasil ru'yat. Maka PBNU ikhbarnya bukan isbar. Kalau isbar itu kemenangan Menteri Agama. Tapi kalau ikhbar siapapun boleh ikhbar. Bahkan untuk diri sendiri juga boleh. Seperti tadi saya contohkan Batu Rekan ketika wukuf di Arafah itu berdasarkan hasil perhitungan sendiri boleh. Orang yang ahli falak menggunakan hasil perhitungannya itu untuk diri sendiri boleh. Tapi jangan sampai menyebabkan orang lain menjadi menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi menjadi pertentangan. Jangan. Silahkan berbeda, monggo. Karena memang dunia ini tidak mungkin bisa disatukan. Dan Indonesia juga toleransi menjadi penting. Toleransi. Apalagi juga masalah-masalah semuanya punya perhitungan masing-masing gitu. Jadi salah satunya itu. Jadi contoh yang paling kecil untuk Sya'ban ini. Sya'ban kemarin itu sudah di atas slogan, bahkan menurut kriteria tidak bisa oleh ahli falak. Tapi karena tidak ada satupun yang berhasil ru'yat, maka PBNU menetapkan tanggal 1 Sya'ban adalah hari Rabu. Rabu berarti nanti kalau yang biasa mengamalkan nisfu Sya'ban sing awunan kisah ya malam Selasa, tapi kalau yang menggunakan hasil ru'yat malam Rabu, yang biasa mengamalkan nisfu Sya'ban ya biasa saja. Ini satu contoh yang terkait dengan itu. Jadi tiga kriteria itu. Ada wujudul hilal, imkanur ru'yat, dan ada juga ru'yat murni, ru'yat bil fi'li. Kemudian mengenai jadwal imsakiyah, sekali lagi jadwal imsakiyah yang tertera di yang saya sampaikan itu sekali lagi sudah memenuhi aturan-aturan, paling tidak sudah ada ikhtiarnya. Ikhtiar itu adalah penambahan atau pengurangan. Jadi kalau dihitung sesuai dengan hitungan murni, itu mestinya tidak jam itu, bahkan mesti ada detiknya. Tapi di jadwal waktu sholat dimanapun yang beredar tidak pernah menyebutkan detik. Karena detik itu bisa dibuang, bisa dibulatkan ke atas, bisa ke bawah. Kalau yang biasanya kalau lebih dari 30 berarti 35 detik maka dibulatkan ke atas. Kalau 25 maka dibuang itu. Kalau itu, tapi masih ada ikhtiar. Ikhtiar itu kehati-hatian supaya jangan sampai ketika nanti waktu sholat itu
masih waktu masih belum saatnya. Biar yakin sudah masuk waktu sholat. Ihtiyat itu biasanya rata-rata 2 menit. 2 menit itu untuk waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh itu penambahan, ditambah. Salah satu contoh kalau di jadwal ini duhur maghribnya jam 17.50 tanggal 23 Maret. 23 Maret adalah jam 17.50. Itu kalau dalam kita menghitung paling ya kira-kira jam 17.48 itu sudah perhitungan itu, tapi digenapkan menjadi 50 supaya benar-benar sudah yakin. Mohon maaf, Pak Kiai, waktu 5 menit lagi. Oh, bisa. Biar nanti ada tanya jawab dari peserta, dan insya Allah nanti ditutup jam 11. Baik. Untuk imsak 2 menit itu bukan ditambah tapi dikurangi untuk imsak. Maka saya selalu menyampaikan ketika imsak, jadi mungkin panjenengan masih sahur, masih punya 1 gelas, ono suara sirine imsak, itu jangan dibuang gitu. Habiskan saja, nggak apa-apa. Saya kira untuk menghabiskan 1 gelas tidak 1 menit cukup sisa waktu. Bahkan kalau makan masih beberapa, teruskan saja. Saran saya seperti itu. Jangan dibuang, mubadir. Apalagi kalau menggunakan yang namanya imsak itu menggunakan sama dengan fajar, terbit fajar, berarti imsak itu subuh. Tapi jangan menggunakan subuh yang sudah dalam jadwal waktu sholat. Subuhnya itu adalah subuh sesuai dengan perhitungan yang sesungguhnya. Subuh itu kan kriteria yang disepakati bahwa itu adalah minus 10 20 derajat. Matahari minus 20 derajat. 20 derajat. Ada yang mengatakan itu wah terlalu ini, ya maka yang disepakati adalah minus 20 derajat. Makanya sekali lagi kalau panjenengan pakai sahur, kalau masih ada waktu sebentar, teruskan saja nggak apa-apa. Toh tidak jangan sampai subuh tapi. Kalau subuh, karena antara imsak sampai subuh itu jaraknya 10 menit. 10 menit. Bisa dimanfaatkan 2-3 menit ya apa-apa. Kalau memang mengharuskan itu. Karena biar kita membagikan hidangan sahur. Ini saya selalu sampaikan ketika di lokakarya imsaknya, saya selalu sampaikan itulah bedanya orang yang pernah ketemu dalam forum, jadi tidak mudah langsung wah imsak pes kudu mantep kabeh gitu. Enggak usah, masih bisa diteruskan beberapa menit saja. Beberapa menit. Itu yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan tentu sekali lagi karena jadwal waktu sholat adalah kaitannya dengan jam, mohon jam itu yang paling akurat. Insya Allah HP sekarang itu sudah akurat. Apalagi kalau panjenengan bisa download program hisab, ada digital falak. Nanti jenengan download sendiri. Digital falak kalau yang belum punya. Digital falak itu sudah panjenengan berada dimanapun, jadwal waktu sholat sudah lengkap, sudah sesuai dengan daerah tempat panjenengan berada, dan itu jadwalnya insya Allah akurat, jamnya juga akurat. Bahkan kalau jenengan penulis semuanya, saatnya adzan pasti adzan. Bahkan nanti saatnya ada tarsim, akan keluar suara tarsim. Itu kalau saya biasanya tarsimnya saya hilangkan paling adzan sejam waktu. Digital falak silakan, itu insya Allah akurat dan itu sudah sesuai dengan kriteria yang baru. Bahkan juga ada hijriahnya, bahkan nanti khusus hijriah dulu, baru masainya yang kecil, atau yang masai yang hijriahnya kecil ada. Silakan di download, dicari program digital falak.
Itu nanti nggak usah kangelan buka kalender ini ya, nggak usah. Cukup di awal HP itu sudah akan menyertai panjenengan semuanya berada dimanapun akan tahu. Oh ini wis waktunya mari, ini belum, ini belum. Atau kadang-kadang baru mari, wes itu kayalan nggak akan selesai. Demikian pengantar dari saya. Monggo kalau mau kira-kira mau menyampaikan apapun silahkan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak PR bagi saya. Itu yang saya lakukan seperti itu. Saya tidak bisa saya karang jawaban. Saya nggak mau. Karena kalau saya karang, apalagi kalau ngarangnya benar sih nggak masalah. Kalau ngarangnya salah, saya menjadikan doa dolun mudilun, sesat dan menyesatkan orang lain. Saya ketika masih pernah ngajar di dosa dia seperti itu. Ada mahasiswa tanya, saya tidak bisa jawab, saya tidak jawab. Itu PR bagi saya. Justru mahasiswa saya catat namanya. Karena dia akan menambah ilmu kepada saya, maka besok ketika semester nilainya saya tambah. Iya, karena saya ditanya nggak bisa kan, akhirnya saya cari jawabannya, saya akhirnya jadi bisa. Berarti dialah yang menyebabkan saya bisa, berarti guru saya. Bukan mahasiswa saya, guru saya. Saya tambahin nilainya. Itu betul, saya tidak ngarang soalnya bukan. Enggak, saya lakukan. Dan itu saya sampaikan pada awal perkuliahan supaya mahasiswa tidak tanggung untuk bertanya, bahkan tidak rawan takut. Enggak. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Basit, Matur Pak Kiai, tadi penjelasannya sudah banyak panjang lebar. Beliau sudah belajar ilmu falak dari kalkulator tahun 96. Ya, sebelum kalkulator ya, dari tahun 96. Yang oh ya, sebelum itu sudah. Penghitungan betul-betul manual untuk menghitung falak yang luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal mengenai kriteria juga sudah disampaikan wujudul hilal, karena rukyah yang mengalami perubahan. Tadi juga saya jadikan bukan untuk bertanya kenapa kok ada perubahan kok cukup signifikan ya. Cukup dari 2 derajat menjadi 3 derajat, kemudian elongasinya juga 3 menjadi 6,4 ya, luar biasa sekali. Ada perubahan seperti itu, ternyata memang ada masukan dari para astronom. Ya, baik para peserta lokakarya yang saya hormati, kita buka termin pertama, nanti kalau cukup termin kedua. Karena waktunya hanya sampai pukul 11, insya Allah kita tutup. Baik, saya buka untuk termin pertama 2 pertanyaan dulu saja, biar nanti Pak Kiai bisa menjelaskan. Baik, mic-nya ada siap. Ada 1 Pak itu, kemudian Pak Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan Pak. Saya Pak Syarafuddin Pak dari Muhammadiyah Wilayah Pak. Pak Kiai Abdul Somad yang saya hormati. Bapak Kiai Abdul Basit yang saya hormati. Maaf Bapak, saya dari King Abdul Aziz bersama satu angkatan sama Pak Said Akhil Siraj Pak. Tahun 1983 saya tamat. Dia jurusan Usuluddin dan Tafsir Hadis. Tamatnya sama. Tapi nasibnya lebih baik dia. Ya. Yang ingin saya tanya Pak, 1, bahwa di Arab Saudi itu Bapak, itu Taqwim Ummul Qura. Bapak pernah tahu Taqwim Ummul Qura? Taqwim Ummul Qura itu adalah tanggalan Mekah. Itu yang buat adalah orang luar negeri, artinya bukan orang pemerintah, bukan orang Wahabi, bukan, tapi Syekh Yasin Padan Pak. Beliau itu kalau buat itu cuma salah 2 rakaat,
di Jawa itu nggak ada 1 jam selesai Pak. 1 tahun sudah dihitung semuanya. Syekh Yasin Padang, semua kiai jawab sih tahu dia. Ulama hadis paling terkenal di dunia Islam cuma dia. Ilmu sanad, mungkin Bapak sudah tahu. Yang kedua Bapak, yang ingin saya tanya, ingin saya katakan, markas pusat astronomi di dunia Islam yang paling lengkap itu di Saudi Arabia Pak, di Dahran. Tapi tidak pernah digunakan kalau untuk puasa, untuk menentukan awal Ramadan nggak pernah digunakan. Kan aneh itu. Dan untuk menentukan Lebaran juga tidak pernah digunakan. Tetap mereka menggunakan rupiah. Nah, tadi Bapak katakan kalau di Madura itu, kalau di Saudi nggak gampang kayak gitu Pak, ada hadiahnya itu dan harus disumpahkan. Orang beli pernah terjadi, itu datang jam 10 pagi, dia melaporkan, saya pernah lihat disumpahkan. Dan Arab Saudi menentukan apa namanya itu hari ini nggak wajib puasa. Silakan berbuka, semuanya diumumkan di radio, di TV. Nah, itu Arab Saudi Pak. Tadi Bapak mengatakan tentang Haji Akbar, maaf Pak, saya tidak bantah Bapak. Arab Saudi itu menganggap tidak ada Haji Akbar, semua haji itu akbar. Maka itu ada politisasi di situ Pak. Kalau hari Jumat minggu besok, wah banyak jemaah haji yang datang, kita repot gitu. Orang Saudi nggak haji Pak, orang Saudi kalau musim haji lari ke Prancis, Inggris Pak, piknik dia, itu datang kata orang Saudi, ini kalau musim haji ini wabah banyak Pak, belean, sakit, bawa anaknya ke Inggris, ke Prancis, di sana aman. Ini Bapak itu yang saya ingin. Pertanyaan di sini Pak, di Indonesia ada namanya Tarikat Naqsabandiyah. Itu tidak ikut hisab, tidak ikut ru'yah Pak. Yang ada di Padang, yang ada di Makassar, yang ada di Jawa Timur, itu bagaimana menurut Bapak itu kayak gitu? Mereka bagian dari kita Pak, muslimin kayak kita. Kok mereka 3 hari sudah hari raya, enak sekali itu. Bagaimana itu Bapak sebagai orang yang punya kompeten di PPNU yang merupakan kuasa agama di Indonesia sekarang itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan kedua mau Pak? Kalian dua kurang. Mohon memperkenalkan diri yang depan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Arifin dari Penyuluh Agama. Terima kasih. Kalau kriteria dulu itu 2 derajat saja sulit untuk mempersatukan, apalagi setelah dinaikkan jadi 3 derajat, sangat-sangat bisa ditebak besok itu sama atau tidak. Yang jelas besok Idul Fitri itu akan berbeda. Tapi anehnya kalau yang berbeda Idul Fitri itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau anehnya itu di awal Ramadan itu yang membuat kacau. Atau di mana? Kan bertanya, nanti apa itu Lailatul Qadarnya malam apa ya? Yang mana yang ganjilnya, yang mana yang genepnya? 2 hari Lailatul Qadar terus itu berarti semuanya ganjil itu nanti. Kalau menurut hitungan, tetapi kalau yakin saya itu berkaitan dengan keyakinan kita. Kalau kemarin itu awal Ramadan diyakini sudah masuk, berarti ya ganjilnya menurut keyakinan yang melaksanakan. Tapi malaikat juga kita nggak tahu bagaimana kerjanya malaikat. Ini masalah Lailatul Qadar ya Pak, ini masalah Lailatul Qadar. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban agar saya nanti bisa mencerahkan kepada masyarakat tempat saya. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Kalau mungkin mohon dijawab dulu. Nanti pertanyaan kedua kita buka kalau masih jawab. Oke, terima kasih dari Bapak Arifin dari Arifin terkait dengan masalah Thariqah Naqsabandiyah utamanya. Terus terang Naqsabandiyah yang di Sumatera itu bukan Thariqah Naqsabandiyah yang di bawah nama NU. Perlu kami klarifikasi. Dia hanya kelompok tertentu dan itu jumlahnya bisa tidak banyak dan pernah diundang pula ke Kementerian Agama Pusat untuk sharing tentang justru dari diundang itu
sebagai wah dipoto, saya dipoto. Sudah diundang seakan-akan Kementerian Agama membenarkan aliran itu. Karena kebetulan saat diundang kebetulan yang menjadi kasub di Kisah Royal adalah saudara saya sendiri, ya Pak Muhyiddin Qayyim yang sekarang almarhum lah sudah wafat. Nah, itu kakak ipar saya. Itu dia memang asli betul kalau Naksabandi yang di Sumatera itu bukan Naksabandi Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, bukan. Itu betul, itu sudah diklarifikasi. Mereka menetapkan awal bulan Hijriyah itu bukan berdasarkan kisah atau ru'yat, tapi berdasarkan surut, pasang surutnya air di laut. Ya, perlu kami sampaikan betul. Jadi Naksabandi yang ada di Sumatera itu bukan Naksabandi Thariqah, tapi Naksabandi menamakan Naksabandi. Dan betul tokohnya, pendirinya itu diundang sebetul di Kemenak Jakarta dalam rangka untuk klarifikasi dan diberikan pencerahan tentang itu. Justru menjadi alasan, saya sudah diundang, suratnya sudah diundang seakan-akan menjustifikasi Kementerian Agama mengakui itu sudah diundang itu. Ini ya itulah, jadi mohon, jadi silakan kalau ada Naksabandi di Sumatera, dan itu memang selalu berbeda, bahkan lebih awal dibanding yang bahkan tidak hanya kisah takribi, itu kadang lebih awal, karena hanya menggunakan pasang surutnya air laut gitu. Pasang surutnya air laut, bukan apalagi kisah, nggak tahu mereka itu, nggak tahu tentang kisah itu. Ini saya betul, jadi saya ya karena kebetulan kakak ipar saya dulu menjadi kasubdit Kisah Royal di Kementerian Agama Pusat. Beliau aslinya dosen di UIN Jakarta, di UIN Jogja itu Pak Muhyiddin. Itu sudah diundang langsung dalam rangka itu. Jadi monggo ini. Kemudian masalah, jadi kalau berbicara tentang titik nol bumi itu, orang sering mengatakan di mana? Di Greenwich. Aslinya kalau orang ahli falak atau yang harus betul, titik nol bumi itu di Ka'bah. Betul. Pusat bumi itu di Ka'bah itu aslinya. Tapi kenapa kok Ka'bah tidak dibuat, bahkan orang Arab atau bahkan orang Islam tidak mempertahankan Ka'bah itu menjadi titik nol? Itu mungkin nilai politisnya. Kalau nanti menjadi penetapan titik nol bumi, orang Arab mau melarang para peneliti, terutama yang non Muslim, untuk melarang tidak masuk di tanah Arab, itu agak kesusahan. Maka biarkan saja Pak di Greenwich saja, nggak apa-apa lah itu. Jadi di Greenwich titik nol. Itu betul. Jadi ya, toh itu tidak terlalu menjadi signifikan kan. Jadi Ka'bah ya tetap menurut kita menjadi pusatnya bumi ya Ka'bah itu. Ka'bah itu karena kita yakin bahwa Ka'bah itu adalah memang tempat kiblat kita, dan bahkan orang yang masuk di sana saja sudah sholatnya tidak mustaqbilal kiblat tapi mustaqbilal Ka'bah. Orang yang sholat di dalam Masjidil Haram, karena kalau kiblat itu kan arahnya saja. Bahkan arah itu adalah kalau masuk terkena di tanah haram itu sudah kiblat. Jadi orang Indonesia apa kira-kira jarak antara selatan, karena orang Indonesia berada di sebelah timur agak selatan, sebelah jarak selatan sampai utara tanah haram itu kira-kira jaraknya 18 km. Jadi kalau masih menyentuh itu ketika sholat, maka sudah sah sholatnya. Itulah yang namanya kiblat. Maka al-Ka'batu kiblatun li ahli masjid, wal masjidu kiblatun li ahli haram.
Wal haram kiblatun li kafir kena ada al-masyariq wa maghribiyah kan itu. Itu. Jadi tanah haram itu adalah kiblatnya orang seluruh dunia yang di luar tanah haram. Jadi anggap saja umpama ini Ka'bah, tanah haram meja ini, anggap saja orang yang menghadap ke pojok ini sudah sah. Kalau di luar tanah haram, pojok sana juga sah. Itu. Tapi orang dia berada di dalam Masjidil Haram yang menghadap Ka'bah ini sudah sah, langsung bisa melihat. Orang yang di luar Masjidil Haram, ya Masjidil Haram itu kiblatnya. Kalau tidak itu Mekah itu dan seterusnya tanah haram. Dan jarak itu adalah kira-kira utara selatan itu kira-kira 18 km. Lah 1 menit itu berapa kilo? Kira-kira 1 menit itu kira-kira berapa kilometer? 1 menit itu kira-kira 100 kilometer. Satu derajat itu. Jadi makanya bisa 1 derajat ya 1 derajat. Jadi kalau kita menghadap kadang selisihnya sekian derajat berarti itu akan keluar dari. Makanya kalau bisa ditolerir kalau ada perbedaan tentang arah kiblatnya setengah derajat atau kira-kira seperempat derajat masih bisa ditolerir. Itu terkait dengan utara selatan. Jadi itu terkait dengan masalah ini. Masalah sumpah orang itu kadang-kadang kalau sudah berhasil dan sekarang setiap orang ru'yat itu pengadilan agama insya Allah selalu mendampingi dan siap untuk mensumpah kalau kan ada orang yang yakin melihat hilal. Itu. Cuma keputusan akhir nanti adalah ada di Kementerian Agama Pusat ketika sidang isbat. Jadi sekalipun di daerah sudah disumpah, kalau Menteri Agama tidak mengisbatkan, ya nggak apa-apa. Karena ada bukti-bukti yang lain bahwa orang tadi sudah belum sesuai. Tapi kalau dia yakin menggunakan itu, ya monggo. Itulah kelebihannya tadi saya katakan termasuk tadi nanti awal bulan beda dan yang nggak apa-apa, itulah Indonesia. Termasuk untuk menjawab terkait dengan kalau tanggal 1-nya beda, Lailatul Qadarnya nanti kapan? Ya sesuai keyakinan masing-masing aja. Sesuai keyakinan masing-masing. Yes. Dan dalam fikih juga seperti itu, Pak. Iya. Keyakinan. Iya. Ya, termasuk hukum. Iya. Pemerintah Arab Saudi menurut kalau kita salah pergi terlambat boleh itu. Lah ya makanya karena kita pedomannya fikih. Silahkan. Bahkan yang namanya matlak itu kalau Indonesia kan 1 matlak. Matlak itu jaraknya 1 masafatul qasr. Jadi boleh orang ru'yat itu jarak 80 kilo ru'yat sendiri. Tapi untuk Indonesia karena supaya 1, maka Indonesia dianggap 1 matlak. Tapi 1 matlak itu biasanya masalah masafatul qasr. Kira-kira ya 80 kilometeran itu. Itu sudah bisa lihat sendiri, bisa berlaku berbeda kalau memang ada perbedaan. Tapi Indonesia inginnya 1. Tapi memang Indonesia kita syukuri Menteri Agama tidak pernah salah maka hakim harus adili di penjara enggak. Ya silakan berbeda. Semua sesuai dengan keyakinan masing-masing kan itu toleransi seperti itu. Dan tadi betul kalau saya yakin saya alhamdulillah tahun 84 masih bisa jamaah dengan beliau di Python Probolinggo. Beliau rawuh ke Indonesia ketika ada muktamar Torekoh Muktabaronadiyah. Saat itu dari akhir kiai Merangkin untuk acara itu di Python Pondok Nurul Jadid Python Probolinggo Jawa Timur. Saya ikut jamaah di ruang tamunya Pak Yainya dengan beliau saat jamaah maghrib. Beliau memang ahli hadis dan saya yakin seyakin-yakinnya orang Indonesia yang ahli hadis salah satunya beliaunya itu. Saat itu dengan putra satunya yang saat itu usia 18 tahun itu orangnya besar tinggi 18 tahun.
Yang saya namanya nggak tahu. Ya itu saya yakin bisa menyaksikan beliau alim dan memang ahli hadis betul gitu. Beliau atau orang Padang. Jadi itu terkait dengan masalah itu. Jadi semuanya sekalipun sudah disumpah, kalau Kementerian Agama tidak menerima juga nggak salah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan di Saudi Arabia sudah disumpah ya, kalau disumpah ya, karena Saudi memang komando satu komando ya, biasanya seperti itu, nggak ada yang berani berbeda. Itu terkait dengan itu. Jadi sekali lagi kalau masalah tadi hubungannya dengan penetapan awal bulan Ramadan kok berbeda, ada yang hari A, hari B, kemudian nanti Lailatul Qadar ikut mana ya, sesuai dengan keyakinan itu saja. Gitu. Jadi termasuk berarti kalau mungkin yang hari raya lebih awal, ya, mestinya kalau menurut saya hari raya kan itu masih harus puasa kan. Ya kalau dia sudah yakin itu hari raya, ya sudah hari raya saja. Hari raya karena yakin sudah hari raya. Tapi kalau memang belum, dia masih sudah hari raya, berarti harus foto satu hari. Kalau yakinnya hari berikutnya baru hari raya, itu saja. Inilah itulah pentingnya kita semuanya tahu kriteria, tahu aturan, tahu hal-hal yang terkait dengan awal bulan, karena punya dengan salah dan benar, yakin dan tidak terkait dengan awal bulan, apalagi yang namanya ilmu falak, kriteria atau sumber falak tidak hanya satu. Dan keyakinan bahwa semua orang juga punya keyakinan masing-masing. Bahkan menurut saudara keterangan Ilyas Ruhiyat yang pernah menjadi ROSM PBNU sering berhari raya beda dengan NU, tapi untuk diri sendiri. Masih malah sering berbeda, tapi untuk diri sendiri. Dan di fikih juga memperbolehkan itu. Ini saya ungkapkan, saya memang orang NU, bukan berarti saya fanatik kudu harus gitu. Saya silahkan karena itu hubungannya dengan toleransi, kebersamaan, itu jauh lebih penting dibanding saya harus salah, dosa, masuk neraka. itu tidak lebih penting, lebih penting itu keyakinan kita masing-masing demi kebersamaan dan istilahnya kerukunan antar sesama orang Islam tapi beda aliran. Itu dengan itu saja lebih penting untuk saya. Mereka punya dasar masing-masing. Tapi saya orang yang diminta tetap saya menyampaikan apa yang sesuai dengan saya ketahui. Masalah nanti digunakan oleh UIN Salatiga atau tidak itu urusan UIN. Demikian awal. Terima kasih Pak Kiai sudah dijawab tadi. Jadi Thariqah Naqsabaniyah yang ada di Padang itu ternyata ghairu mu'tabar. Jadi tidak diakui oleh NU dan Nahdlatul Ulama. Ya. Maka juga termasuk apa yang beliau putuskan mengenai awal puasa apa ya sudah semuanya jadi ghairu mu'tabar. Jadi tidak diakui. Baik para peserta Loka Karya yang saya hormati, ini waktu tinggal 7 menit. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti langsung hubungi WA Pak Anu. Paling enak begitu. Ya, jam 11. Jadi terima kasih sekali. Tadi sudah dijelaskan banyak hal mengenai falakiyah dan khususnya juga insakiyah. Jadi waktu-waktu itu sudah tadi dijelaskan bagaimana penentuan imkan ru'yahnya sekarang seperti itu ya. Tapi tadi ada pertanyaan tadi Pak. Jadi nanti kalau imkan ru'yahnya yang melebar itu kemungkinan nanti semakin besar kemungkinan berbeda apa tidak, lagi ada pertanyaan seperti itu. Tapi nanti saya biar nanti bisa kita komunikasikan lewat WA saja ya. Karena waktunya sangat terbatas. Baik Bapak-bapak, satu lagi IPA. Oh iya. Silakan Pak. Ada masukan satu lagi, barang pertanyaan satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yai, ini mohon maaf sedikit Pak. Tadi dari situ memang
Dan alhamdulillah saya senang sekali berada di hadapan kita semua. Saya dari Pengadilan Agama Boyolali, Pak. Baru 6 bulan di sini. Apa yang telah kita terima tadi paling tidak memberikan pemahaman tentang bukan hanya imsakiyah Ramadan, Bapak. Karena bagaimanapun waktu sholat itu tetap harus tepat waktu. Jadi kita mungkin dengan Pak Yai ini masanya mungkin masa dari logarit dari kami dulu epemeris Pak, karena di Pengadilan Agama memang gitu sistemnya. Jadi cuman ada hal mungkin kalau kita di zaman digital ini mungkin ilmu-ilmu kita yang dulu mungkin tidak perlu lagi ya Pak ya. Cuma bagaimanapun tentu kita ini kan wajib tahu sumber-sumbernya juga, cara-caranya juga. Kita dulu diajari mengetahui awal zuhur saja udah sekian lama Pak. Sekian lama mencet kalkulator ya Pak ya. Jadi memang luar biasa kalau ilmunya dahulu. Tapi sekarang tinggal digital saja, digital palak kita selesai. Artinya ilmu itu memang bukan tidak perlukan, karena ini apalagi UIN kelas 3 kan sebagai akademisi. Tapi tentunya hanya saya sedikit Bapak yang agak merisaukan dalam tingkat implementasi. Mungkin ini otoritasnya Kementerian Agama juga hadir. Di tengah-tengah masyarakat yang saya lihat, ya bukan persoalan imsakiyahnya Pak. Imsakiyah kita sudah mungkin kita clear lah ya. Misalnya awal zuhurnya jam sekian, subuhnya jam sekian. Cuman ketika saya berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk saya di Mojosongo Bapak, yang agak merisaukan saya itu kesamaan waktu sholatnya. Masjid sana sudah azan, di sana setengah jam lagi baru azan Bapak. Ini saya lebih sendiri kan gitu ya. Nah, ini tentunya memberikan dampak yang bagaimana ya Pak ya? Karena begini, ikhtiar kita cuma 10 menit, misalnya imsakiyah nanti dilaksanakan. Sementara perbedaannya luar biasa. Paling tidak memulai subuhnya, memulai imsaknya, memulai awal maghribnya, berbukanya. Nah, ini tentunya melalui forum ini, melalui juga Kementerian Agama, sedapatnya ini kita atur. Ya. Artinya masjid-masjid, surau-surau, musola-musola, tolong ditepatkan jamnya, Pak. Jam itu kalau dapat awal puasa ini perbaharui, baterainya, jamnya juga. Jadi ini tentu akan memberikan dampak yang lebih baik, ya, sehingga kita berbukanya sama, awal sholatnya sama, imsakiyahnya juga sama. Mungkin itu yang menjadi unik-unik kami selama ini. Mudah-mudahan ini melalui otoritas Kementerian Agama dapat kita laksanakan. Terima kasih saja Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih terkait dengan harapan dari Bapak dari Pengadilan Agama. Memang di masyarakat untuk adzan waktu sholat itu memang kadang-kadang tidak sama. Nah, itu kadang-kadang ada di daerah tertentu itu kalau asar itu jam 4 atau bahkan setengah 5. Karena itu mengakomodir orang-orang madol. Makanya saya tetap berharap khusus untuk adzan selain adzan maghrib untuk Ramadan. Nah itu, mari kita lihat dulu jam. Kalau ada adzan kok jam menurut jamnya belum, maka kita tidak usah ikut. Saya sendiri kebetulan di depan rumah saya ada masjid.
Kadang-kadang kalau mau ada sudah siap-siap adzan, saya arani itu. Burung waktu nih, mandek saya bilang gitu, betul. Kalau belum saatnya, kadang-kadang kan karena ada beduk kayak itu, kantong, saya berhenti, pakai harus pakai burung payah itu. Saya bilang seperti itu, betul masalah itu. Karena kadang-kadang kantong beduk itu sudah menjadi tanda masuknya waktu. Tanda masuknya waktu. Makanya sekali lagi, kalau masalah terkait dengan azan, kita tidak usah langsung melihat percaya bahwa azan itu sudah masuk waktu, atau bahkan saat itu mulai masuk waktu. Karena kadang-kadang gitu, saya di daerah Demak itu ada pondok pesantren Al Hidayah Kerasa. Itu kalau pondoknya itu kalau azan jam 4.15 sudah azan asar itu. Gitu ya, karena itu, tapi masyarakat sudah tahu bahwa itu bukan mulai asar, bukan, tapi asar masih sebelumnya. Itu ada mengakomodir orang-orang yang sudah di sawah itu. Jadi nanti tadi yang jamaah hanya di situ saat itu juga langsung ke masjid. Pak Kiai di sini assalam juga gitu Pak Kiai. Iya. Assalam terkenal itu selalu beda karena mereka tadris itu. Iya. Jadi setelah belajar baru mereka salam. Ya, maka nggak apa-apa. Jadi makanya adzan itu jangan dijadikan sebagai pedoman bahwa saat itu masuknya waktu sholat. Karena tergantung, kemudian saya yang mau adzan baru pas bayang wudhu baru sudah masuk. Siapa wudhu masuk paling tidak masih mundur. Apalagi kalau dari tidur atau dari bekerja. Jadi adzan itu sebagai fungsinya utamanya adalah sebagai kesempurnaan untuk jamaah, bukan untuk waktu sholat yang baik. Beda kalau di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu insya Allah adzan tepat gitu. Tepat. Karena digaji di sana, petugasnya memang khusus untuk adzan itu adzan. Dan gajinya insya Allah lagi dibanding gaji saya, walau udah nggak apa-apa. Gaji di sana itu imam masjid, imam muadzin itu mungkin gaji gubernur kayaknya mungkin. Iya, mungkin kalau dijadikan uang sini gajinya gubernur itu bisa tuh. Di sana tukang batu itu gaji pondok gajinya bupati ya di sana. Tukang batu itu gajinya bupati di sini. Makanya kalau orang mengatakan gajinya banyak sedikit, ya ukuran mana? Makanya gaji itu alhamdulillah saya bekerja, saya diberikan gaji. Seberapapun semoga berkah. Itu aja. Saya tidak usah melihat banyak sedikitnya, apalagi membandingkan di tempat lain. Tentu akan berbeda. Itu terkait dengan itu. Terima kasih. Jadi terkait dengan Anda sekali lagi mohon bahwa Anda itu jangan langsung dianggap bahwa itu masuknya waktu sholat. Karena melihat kebiasaan di masjid itu berbeda-beda. Tapi kalau bisa memang masuk adzan itu pas waktu masuk sholat itu. Tapi kadang-kadang jam di masjid itu pun juga harus disesuaikan, contohnya itu kadang-kadang jamnya lebih awal, itu juga bahaya itu. Mungkin satu ruangan itu bawa jam tangan, coba dilihat kira-kira adakah yang sama. Dari sekian itu ada 5 yang sama, itu sudah bagus. Jam tangan tapi kalau jam HP mungkin sama. Tapi kalau jam tangan ada 5 orang jamnya tepat, menitnya jamnya tepat, wah sudah bagus jam tangan. Tapi kalau baik, terima kasih. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Tadi saya sudah menyimpulkan, tapi ternyata masih ada pertanyaan lagi. Ini enggak apa-apa. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh dari ormas pesantren